cloud computing itu apa sih? Cloud computing itu adalah kombinasi sebenarnya dari teknik atau teknologi yang sebenarnya itu udah ada, cuma dikemas dalam infrastruktur yang baru. Terus cloud computing ini udah meningkatkan skalabilitas, elastisitas, sama kelincahan bisnis. Kenapa kayak gitu? Karena dengan menggunakan cloud computing kita tuh bisa menambah sesuai kebutuhan kita, penggunaannya tuh bisa sesuai kebutuhan kita, dan kita tinggal membayar sesuai apa yang kita gunakan juga. Nah, karena itu juga dengan menggunakan cloud computing, waktu untuk menggunakan atau memulai bisnisnya itu juga lebih cepat, terus bisnis itu jadi semakin lincah, dan jadinya mengurangi daya manajemen karena kita nggak perlu mengeluarkan cost untuk memelihara server dan lainnya. Terus jadinya sumber daya yang digunakan tuh bisa just in time atau sesuai waktu kapan kita membutuhkannya. Terus lebih lanjut, Loudon sama Loudon ini juga menjelaskan kalau misalnya cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, permatunan, dan layanan lainnya itu disediakan hanya sumber virtual yang sebenarnya itu terpadu pada suatu jaringan internet. Dan sumber daya komputasi dari cloud computing ini fleksibel dan dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari tempat apapun dan dimanapun. Oke, di baik kesan tadi, ya saya tambahin penjelasannya ya. Jadi benar dari bidang komputasi awan, model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak itu software-nya ya, dan layanan lain disediakan secara virtual dan menggunakan jaringan internet. Jadi dia virtual. Kalau kalian pakai komputer ini, ya itu kan bukan virtual, ya, karena kalian tahu, datanya saya ada di dalam hard disk, gitu kan, atau datanya saya ada di dalam flash disk komputer itu, gitu ya, atau di mana, gitu ya. Nah itu bukan virtual tapi fisik, gitu. Tapi kalau virtual, ya kalian nggak tahu tuh data kalian disimpan di mana, ya, servernya ada di mana. Server itu komputer berskala besar, kapasitasnya besar, yang nanti dia akan menyimpan data dan bisa juga dia menjalankan aplikasi, application processing atau pemrosesan aplikasinya itu bisa dari server itu. Nah, kalau di dalam komputasi awan atau cloud computing, server itu bisa di mana aja, bisa di Singapura, bisa di Indonesia, bisa di Amerika, gitu ya. Jadi nggak harus pada satu tempat tertentu, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kalian pakai resource dari satu server, kalian ada di Surabaya tapi servernya ada di Singapura, berarti dia secara virtual, gitu ya. Konektivitasnya menggunakan apa? Konektivitasnya tetap pada dasarnya seperti kalian belajar konsep SIM pada saat sistem informasi manajemen, menggunakan jaringan komputer atau computer networks. Nah, tapi jaringan komputer yang dipakai adalah jaringan komputer skala World Wide Web, ya, WWW itu kan internet, gitu ya. Jadi jaringan komputer yang sifatnya global. Jaringan komputer itu kan ada macam-macam ya. Ada yang dia LAN, local area network, ada yang WAN, wide area network, gitu ya, dan seterusnya. Nah, jaringan komputer yang dipakai adalah jaringan internet. Jadi kalian terkoneksi misalnya ke server komputer di Singapura tapi menggunakan jaringan internet. Nah, nanti data maupun pemrosesan aplikasi kalian itu menggunakan server yang ada di Singapura itu, tapi konektivitasnya menggunakan jaringan internet. Nah, itu yang dimaksud. Selanjutnya ada beberapa kategori juga di cloud computing. Yang pertama itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS ini memungkinkan buat pelanggannya mengakses berbagai jenis infrastruktur sebagai layanannya. Terus penyedia layanan ini umumnya menyediakan layanan ini dengan membagi sumber daya infrastruktur fisik yang sangat besar, yang menjadi sumber daya virtual yang lebih kecil buat diakses oleh setiap konsumennya. Nah, contohnya itu ada Amazon dengan layanan EC2 atau Elastic Compute Cloud. Dan selanjutnya, kategori selanjutnya itu ada PaaS atau Platform as a Service. Menyediakan, tentunya PaaS ini juga menyediakan platform, jasa pemrograman, tools, web, server, atau database yang
application as a service dan umumnya ini menyediakan interface web kepada pelanggan. Contoh SAS yang populer itu adalah Google Apps sama Salesforce.com. Nah, penyedia SAS itu biasanya bisa meningkatkan kapasitas sistem mereka, bisa dua metode yaitu scale up atau scale up, tergantung sama karakteristik aplikasinya. Nah, kalau aplikasi yang scale up itu biasanya dipindahkan ke platform yang lebih besar seiring bertambahnya kebutuhan kapasitasnya. Tapi kalau yang SAS scale up biasanya dijalankan di cluster server yang besar dan kapasitas tambahannya itu ditambahkan dengan menambahkan lebih banyak mesin ke cluster tersebut. Oke, ya, jadi ada software as a service atau service SaaS atau application as a service, dan platform as a service, dan infrastructure as a service ya. Tiga-tiganya pada dasarnya layanan yang secara bahasa sederhana kita seperti memanfaatkan layanan pihak ketiga, itu outsourcing ya, sesuai topik kalian, outsource operation. Jadi operasi teknologi informasi IT yang dialihgayakan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu berarti third party atau outsider, orang luar dalam perusahaan kita. Jadi gini, kalau perusahaan biasanya kan minimal perusahaan skala menengah, biasanya dia punya departemen IT kan, bagian IT. Nah, kalau pengembangan sistem, hardware, perangkat keras atau software, perangkat lunak itu diserahkan kepada bagian IT atau teknologi informasi di perusahaan kita, yang biasanya mereka ada yang bekerja sebagai sistem engineer. Sistem engineer itu biasanya kalau mereka menangani ada troubleshoot, kerusakan hardware, jaringan komputernya putus, koneksi internetnya nggak bisa, gitu ya. Kemudian ada programmer itu yang tahu ya tulisan programmer apa, yang melakukan coding dan mereka biasanya menghasilkan source code. Tahu ya coding dan source code, tahu atau tidak? Source code itu nggak tahu. Source code nggak tahu ya. Source code itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bikin software atau perangkat lunak, misalnya Anda bikin aplikasi accounting, atau Microsoft itu bikin Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint gitu ya, itu pasti harus ada programmer yang membuat. Nah, programmer ini kemudian akan membuat satu baris-baris bahasa pemrograman yang namanya source code. Ya, source code itu adalah perintah kepada komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang instruksi itu dipahami oleh komputer. Dan teknisnya kalau dia bikin software yang rumit seperti kayak Microsoft Word, Microsoft Excel atau PowerPoint gitu ya, itu pasti source code-nya banyak banget ya, bisa sampai ribuan baris, bisa sampai puluhan ribu baris ya. Tapi kalau output aplikasi itu sederhana, misalnya cuma melakukan penjumlahan ya, input A 5 gitu ya, input B 2, maka A plus B sama dengan 7. Nah, itu bahasa pemrogramannya paling cuma ya 5-6 baris selesai ya. Tapi kalau bikin Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian bikin operating system kayak seperti Windows, operating system tahu ya? Sistem operasi tahu yang dimaksud? Tahu atau bingung? Sistem operasi? Sistem operasi itu adalah software atau perangkat lunak yang dia akan menjembatani antara perangkat keras komputer dengan aplikasi. Jadi gini, kalau kalian menjalankan Microsoft PowerPoint ya, kalau kalian menjalankan Microsoft PowerPoint di komputer, Microsoft PowerPoint ini akan menggunakan resource hardware atau perangkat keras komputer. Dia akan menggunakan memori komputer, menggunakan hard disk komputer, menggunakan mikroprosesor komputer. Mikroprosesor komputer tahu ya? Mikroprosesor komputer itu otaknya komputer. Ya, semua instruksi baik logika maupun matematik itu diolah oleh mikroprosesor komputer ini. Nah, itu supaya
misalnya gini, PowerPoint kalian bisa jalan seperti ini, bisa digerakkan dan sebagainya, itu dia butuh akses mikroprosesor, butuh akses hard disk dan sebagainya. Nah, aplikasi itu butuh jembatan atau interface untuk dia bisa berkomunikasi dengan hardware atau perangkat keras, hard disk, mikroprosesor, memori komputer itu. Nah, interface atau jembatannya itu disebut dengan sistem operasi. Nah, kalau sistem operasi itu brand atau mereknya ada banyak teman-teman. Tapi yang paling terkenal, yang paling sering pakai adalah Microsoft Windows. Itu yang paling sering. Tapi sebenarnya ada Linux, kalau kalian pernah dengar ya, ada Unix dan sebagainya. Nah, pada software as a service, infrastructure as a service, gitu ya. Kemudian platform as a service, kita menggunakan pihak ketiga. Jadi bukan orang IT kita yang membuat aplikasi atau softwarenya itu atau menjalankan operationnya, tapi pihak ketiga. Ya, pihak ketiga, makanya dia disebut sebagai, dalam topik kalian disebut sebagai outsource operations. Jadi ada pihak ketiga yang berperan di situ untuk memberikan layanan. Bisa dipahami ya? Nah, bahasa sebenarnya mungkin kayak kalian menyewa jasa mereka, gitu ya. Tapi dalam istilah IT-nya adalah software as a service, application as a service, infrastructure as a service, platform as a service, dengan perbedaannya masing-masing itu kan. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Nah, ini ada teman-teman yang ada di sini, ada yang sholat Jumat ya? Enggak kan? Ada ya? Dia sholat Jumat pasti cuma laki-laki, maka saya cuma tanya dua. Sholat Jumat. Gak apa saya tulis. Selanjutnya ini ada roles impact computing. Tentunya pasti ada konsumen atau penggunanya yang memanfaatkan layanan apapun yang tersedia dari penyedia. Nah, kalau provider itu penyedianya yang menyediakan layanannya kepada satu atau lebih konsumen. Kalau misalnya integrator itu disebut juga biasanya kayak broker gitu. Jadi dia gabungin layanan dari banyak penyedia ke dalam satu layanan baru. Nah, dalam beberapa kasus ini tuh dapat melibatkan penggabungan beberapa penyedia layanan yang sama. Misalnya integrasi beberapa penyedia IaaS untuk menyediakan layanan IaaS-nya itu yang lebih tangguh atau punya fitur yang lebih lengkap. Berikutnya kita masuk ke if cloud computing is so great, why isn't everyone doing it? Nah, yang pertama itu karena alasan yang pertama itu karena cloud adalah big black box. Nah, cloud itu disebut sebagai big black box karena pengguna itu tidak dapat melihat langsung atau mengakses proses internal yang terjadi di dalam sistemnya cloud. Nah, mereka tuh hanya menikmati layanan tanpa mengetahui lokasi fisik dari data, terus distribusi datanya bagaimana, dan mekanisme keamanannya itu bagaimana. Nah, kurangnya transparansi ini tuh menimbulkan kekhawatiran bahwa data kita tuh dapat dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pengguna, yang membuat banyak perusahaan itu lebih ragu untuk menyerahkan data mereka tuh ke cloud. Nah, yang kedua tuh ada insider threats. Jadi ancaman dari orang dalam itu merupakan risiko yang cukup besar dalam cloud computing. Karena administrator internal penyedia layanan itu memiliki akses luas ke data pelanggan, sehingga jika tidak jujur atau lalai, mereka tuh dapat menyalahgunakan data tersebut. Nah, serangan dari orang dalam itu sering sulit untuk dideteksi, sehingga menjadikan kebocoran data itu sangat mengkhawatirkan dan mendorong banyak perusahaan untuk tetap mengelola data mereka secara internal. Yang ketiga itu ada risiko keamanan. Nah, cloud ini tuh tidak menghapus risiko keamanan tradisional, justru malah memperbanyak. Yang pertama itu ada kayak confidentiality atau data sensitif itu melewati jaringan publik dan disimpan bersama data pelanggan lain. Confidential itu kerahasiaannya ya. Ya, kerahasiaannya. Terus ada integrity, di mana data itu bisa diubah atau dirusak oleh hacker eksternal atau admin internal. Berikutnya ada availability, itu data rentan terhadap serangan dan kegagalan sistem, membuat layanan itu tidak dapat diakses. Dan yang keempat terkait privasi, di mana data pelanggan itu bisa dipakai untuk data mining dan profiling tanpa izin. Oke, saya tahan di sini. Ya, jadi memang cloud computing itu kelemahannya dari sisi security, dia tidak transparan. Kan kalian pakai pihak, namanya aja pakai pihak ketiga. Kalau kalian pakai pihak ketiga, kontrol atas sistem itu pasti lebih sedikit dibandingkan kalau kalian sistem itu punya kalian sendiri,
kemudian dibuat sendiri oleh internal departemen IT kalian, ya. Tapi memang kalau kita pakai pihak ketiga itu kan lebih mudah karena kita tidak perlu mengembangkan sistem itu sendiri dan biasanya mereka sudah lebih expert, ya. Kalau kita bikin sendiri itu akan takes time dan pertanyaannya apakah departemen IT itu istilahnya punya skalabilitas untuk bisa mengembangkan sebuah sistem yang besar. Karena misalnya kalau kita membuat ERP Enterprise Resource Planning yang minggu kemarin ya, konsep integration system, marketing, operations, productions, human resource, payroll, accounting, finance dan seterusnya. Apakah nanti bagian IT kita itu punya expert pengalaman untuk membuat aplikasi tersebut? Karena programmer misalnya, programmer itu punya level-level kemampuan yang berbeda-beda. Kalau dia misalnya programmernya cuma biasa bikin aplikasi untuk perusahaan kecil, kalau dia bikin aplikasi yang lebih kompleks untuk perusahaan besar, ya bisa jadi aplikasinya nanti tidak perfect. Artinya ada celah bug itu tahu ya, kelemahan sistem, celah lubang keamanan pada sistem dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau pihak ketiga ya, kalau misalnya yang buat itu adalah misalnya ya, contoh cloud computing yang paling terkenal adalah apa? Google Drive. Ya, Google Drive itu cloud computing. Pasti kalian semua pengguna Google Drive kan, bisa simpan data, olah data di situ, macam-macam aplikasinya, dan dia punya fungsi storage gitu pada data, tapi dia punya fungsi application processing kan, ada aplikasi yang kalian bisa mengolah sesuatu di situ, gitu ya. Nah, kalau sekelas Google bikin cloud computing, ya mereka perusahaan yang sangat besar, mereka bukan sekedar departemen IT di situ perusahaan kecil, tapi perusahaan IT yang sangat besar, punya pengalaman di situ, konsumennya dari seluruh dunia, sehingga secara expertise atau keahlian, secara skalabilitas atau secara skala itu mereka bisa menghandle itu semua. Tapi memang dari sisi keamanannya kan kita nggak tahu bagaimana dari punya Google itu, gitu ya. Termasuk dari orang dalam tadi sudah. Nah, kemudian ini confidentiality, integrity, availability, privacy itu kalian harus bisa bedakan maksudnya yang mana aja ya. Kemudian ada yang mungkin kalian perlu tahu, ada istilah serangan DDoS. DDoS itu denial of service, ya, denial penolakan. Denial bahasa Inggris kan oleh denial of service. Jadi DDoS itu serangan yang biasanya bertujuan untuk menghabisi resource dari sistem. Jadi misalnya memori kalian punya kapasitas sekian, semua website akan punya kapasitas. Jadi kalau kalian punya website itu punya kapasitas. Misalnya dia bisa menangani orang yang datang ke websitenya itu dalam 1 menit itu berapa orang, berapa request, gitu ya. Itu ada capacity-nya. Nah, kalau DDoS itu serangan yang akan dia menghabisi capacity itu. Jadi capacity-nya itu dibikin sibuk sama dia oleh DDoS itu, sehingga dia habis resource-nya. Nah, kalau resource memori dan sebagainya habis, yang terjadi apa? Kalau user lain mau masuk, dia nggak bisa. Atau kalau user lain itu mau masuk, bisa tapi jadi lemot, tapi lambat gitu ya. Tapi saya tidak bilang bahwa kalau semua sistem itu lemot maka dia kena serangan DDoS. Nggak mesti begitu gitu ya. Nggak mesti. Bisa saja karena komputernya spek rendah atau ada masalah penyimpanan yang tidak rapi di dalam hard disknya itu. Karena hard disk itu kan seperti perpustakaan. Kalau dia nggak rapi, seperti kalian bayangkan perpustakaan itu, kalau dia nggak rapi, bukunya semalam kemari nggak ada penataan, mau nyari buku kan susah. Kalau kalian ke perpustakaan kan, pernah ke perpustakaan kan ya, buku itu kan ada di lokasi-lokasi tertentu tergantung judul dan klasifikasinya. Nah sama, hard disk itu menyimpan data, dia ada semacam kayak tatanannya, klasifikasinya, dia di bagian mana itu. Jadi kalau dia rapi cepat dicari. Tapi kalau dia misalnya sudah lama datanya, komputernya udah lama, udah berantakan gitu ya,
udah sering dihapus, nah itu biasanya datanya sudah nggak rapi, itu lebih slow. Nah itu denial of service. Kemudian data mining tahu? Ya maksudnya menambang data apa? Diambil data yang Ya, jadi data mining itu biasanya kita akan collecting data dalam jumlah besar yang disimpan di dalam data warehouse dalam jumlah besar, dan kemudian data yang dalam jumlah besar itu baik data internal maupun data eksternal. Data eksternal misalnya apa Pak Freddy? Data dari media sosial. Kalian tahu kan, kalau di media sosial itu orang dengan sukarela biasanya akan memposting sesuatu. Nah, yang diposting itu bisa menjadi bermanfaat untuk perusahaan. Misalnya ada data tentang consumer behavior di situ, perilaku konsumen. Ya, produk yang disukai, kenapa dia suka, atau produk yang tidak disukai, kenapa dia tidak suka. Seringkali orang posting hal seperti itu kan, oke dengan sesuatu. Nah itu bisa diambil datanya dari luar. Tapi data itu juga bisa berasal dari dalam perusahaan kita sendiri. Misalnya data konsumen kita yang bertransaksi melalui perusahaan kita, itu data internal. Nah, data dari dalam atau luar itu kita bisa koleksi, kemudian kita bisa olah untuk menemukan pattern tertentu, pola tertentu di dalam bisnis kita. Misalnya, kalau kita olah data mining tentang data transaksi di perusahaan kita, mungkin kita akan tahu, oh ternyata produk yang paling laku itu apa? Oh konsumen dengan profil, misalnya ya, ada konsumen laki-laki kalau dia beli sudah menikah, punya bayi, kalau dia beli popok ternyata dia punya kecenderungan misalnya juga beli soft drink. Nah itu pattern. Nah data mining bertugas menemukan pattern itu. Nah pattern itu kalau ditemukan menjadi informasi kan bagi perusahaan. Oh perusahaan bisa tahu bahwa profil konsumen saya seperti ini, dan itu bisa ditindaklanjuti menjadi aksi korporasi atau bisnis kan. Nah, kemudian ini ada kata melewati jaringan publik. Jaringan publik itu internet tadi ya. Ingat baik-baik bahwa jaringan komputer itu dia bekerja dengan mentransfer satu data dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada package data. Jadi misalnya kalau kalian kirim email, kirim dari sini, siapa namanya ini? Karin ya. Nah kalian kirim email di sini ke siapa gitu ya? Yang ada di Banjarmasin misalnya. Nah paket datanya itu akan traveling dari Surabaya ke Banjarmasin. Nah, ketika paket data itu traveling itu dia pasti melewati jaringan komputer yang saya sebut tadi. Kalau dia menggunakan internet, pasti travelingnya cukup jauh gitu ya. Tapi bisa juga datanya itu cuma di dalam kantor aja, namanya local area network jaringan komputernya. Nah, kalau dia traveling, data itu bisa disadap, di tengah jalan bisa disadap dan kemudian diambil. Nah, tentu saja kalau tidak dicegah dengan metode tertentu, misalnya metode enkripsi, dekripsi, tahu ya, enkripsi data, pengacakan data, maka itu bisa bocor. Besar ya, saya kalau ada pertanyaan nanti silakan.
Ya, 20 lah. Tapi 30 kan. 25. Anjing. Nih, terus Siapa nggak bolos ya? Siapa suruh? Lo tapi ini bolos ya. ini bawa flight 7. Kelas sama lo kemarin cuma sejam. Makan apa jadi? Yang jangan yang jauh. Ikan filet abadi. Kenapa? Mau apa itu? Siapa yang tanya? Iya, aku belum bisa tuh. Minggu depan. Bab 2 aku belum konsulen. Bab 1 aku masih diskusi. Bantu online. Disuruh cek lampu dibandingin perusahaan dari minimal 5 terus dari anaknya tuh. Enggak, bantu. Jadi nggak usah banyak ada yang bikin stres. Jadi banget tuh. Oke, udah pertanyaan kan? Alasan berikutnya itu ada loss of control. Jadi ketika data dipindahkan ke cloud, perusahaan itu kehilangan kendali terhadap pengelolaan dan keamanan dari data tersebut. Nah, tanggung jawab seperti manajemen akses, terus backup dan pemulihan itu berada di tangan dari penyedia layanannya. Jadi dalam kasus insiden seperti downtime atau kebocoran data, pengguna itu hanya bisa menunggu penanganan dari vendornya yang menimbulkan kekhawatiran, terutama di sektor yang membutuhkan kontrol tinggi seperti perbankan atau kesehatan. Nah, alasan berikutnya itu lack of trust. Nah, kepercayaan itu kan salah satu faktor penting dalam penggunaan cloud. Namun seringkali itu insiden kebocoran data dan kurangnya transparansi dari penyedia data itu dan kurangnya transparansi dari penyedia datanya. Nah, tidak semua penyedia cloud itu bersikap terbuka soal audit dan penanganan insiden, sementara tanggung jawab hukum itu tetap berada di tangan pengguna. Nah, hal ini itu membuat banyak perusahaan enggan untuk mempercayakan data mereka kepada pihak ketiga sebelumnya. Alasan keempat yaitu risiko multitenancy. Nah, dalam cloud public, satu infrastruktur itu digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan atau disebut dengan multitenancy yang dapat memunculkan risiko kebocoran data jika isolasi antar pengguna itu tidak sempurna. Serangan side channel itu bisa terjadi dan beban komputasi yang berat dari satu pengguna itu bisa mempengaruhi performa dari pengguna lain. Nah, karena itu banyak perusahaan besar itu memilih untuk menggunakan private cloud demi keamanan dan kestabilan dari data mereka. Oke, ya, saya komentar di sini kan balik ke sini. Ada istilah SLA. SLA itu apa? Dan sekolah lanjutan atas ya. Tahu nggak? SLA itu apa? Service level agreement. Ya, betul. Apa service level agreement? Hah? Hah? Ya, jadi ada pihak ketiga yang kita outsource tadi pihak ketiga ya untuk operation IT-nya kita alih-dayakan atau kita outsourcing ke pihak ketiga, betul. Tapi SLA itu bicara tentang apa? Ya, standar kinerja, priority to use the system, prioritas untuk menggunakan sistem dan sebagainya. Jadi SLA itu semacam agreement antara kita sebagai klien pengguna sistem dengan pihak ketiga yang layanan kita itu kita serahkan kepada perusahaan lain. Misalnya Anda pakai apa ini Google Drive misalnya untuk layanan penyimpanan data dan pemrosesan data, itu nanti ada service level agreement-nya. Misalnya kapasitas penyimpanan datanya berapa, kemudian kalau dia nanti melibatkan interaksi dengan konsumen itu bisa dilayani setiap menit berapa ribu konsumen gitu ya. Itu pasti ada. Anda bayangkan ATM itu pasti ada komunikasi dengan satelit kan. Nah,
lebar kita komunikasi dengan satelit itu pasti ada service level agreement-nya. Nanti dia bisa ngirim data berapa dan itu berpengaruh nanti dengan kecepatan processing dari ATM. Oke, itu service level agreement ini bisa dipahami teman-teman. Kalau downtime apa? Kalau backup dan sebagainya ini minggu lalu ya, disaster recovery udah kita bahas. Kayak waktu apa akun itu nggak berfungsi. Betul. Ya. Jadi downtime itu ketika server kita tidak dalam keadaan offline. Server itu kalau dia berfungsi online, kalau dia nggak berfungsi offline. Pernah ke ATM terus ATM-nya tiba-tiba mati gitu ya, terus rusak nggak bisa tarik uang. Nah itu kita bisa katakan secara istilah teknologi informasi bahwa terjadi downtime di dalam operational IT dari ATM, gitu ya. Nah, kaitan service level agreement ini nanti dengan slide kalian multi tenancy ini, banyak pelanggan berbagi satu infrastruktur fisik atau virtual. Nah, kalau dia berbagi, misalnya Google itu kan, misalnya ya, kalau dia melayani pelanggan korporasi atau perusahaan, pasti dia nggak akan melayani satu perusahaan aja kan, pasti banyak perusahaan yang dia layani. Termasuk kalau sistem backup misalnya, sistem backupnya kalian silakan pihak ketiga. Itu banyak sekarang ya, kayak semacam kayak XL, kalian tahu XL ya, perusahaan telekomunikasi itu. Nah XL itu sekarang bisnisnya nggak hanya sebagai sarana telekomunikasi untuk pulsa dan sebagainya gitu ya, tetapi XL itu sekarang dia memberikan outsource operations, operasi alih-daya untuk IT, diantaranya memberikan pelayanan penyimpanan data kepada perusahaan-perusahaan yang ingin dari kliennya di servernya mereka, bahkan mungkin termasuk aplikasi, jadi ada data dan aplikasi ya. Nah, kalau ada banyak pengguna, maka harus ada kesepakatan service level agreement-nya berapa, termasuk priority of use. Jadi misalnya, kalau itu sebuah sistem backup, disaster recovery, sistem cadangan untuk menjadi bencana, tiba-tiba misalnya terjadi gempa bumi. Kalau gempa bumi itu kan nggak mungkin ya, cuma satu perusahaan yang kena, pasti satu perusahaan di regional atau di wilayah itu kena semua. Nah kalau mereka pada kena semua, sistem IT-nya pada terganggu semua, kemudian mereka request sistem backup, misalnya sistem cadangan, harus diatur prioritinya seperti apa, gitu ya. Mereka dapat kapasitas berapa dan sebagainya. Makanya biasanya sistem backup itu tidak pernah sampai 100% dari sistem utama, dari sistem dan sistemnya. Biasanya juga cuma sekian persen aja, 50% mungkin gitu ya. Nanti sistem utamanya harus di recover gitu ya, dengan menggunakan metode yang kemarin saya cerita itu ya, RPO masih ya, masih kan ya, recovery point objective, recovery time objective. Penting itu yang konsep minggu lalu itu, yang kita pelajari beberapa minggu lalu itu ada RPO. Penting kalian untuk bisa membedakan RPO itu apa, RPO itu apa. Nah ini sudah saya bahas ya, nanti jangan lupa RPO itu apa, RPO itu apa. Kemudian itu siapa yang ada? Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ya boleh dilanjut. Alasan berikutnya itu auditability and legal concern. Nah, cloud itu menghadirkan risiko dalam audit dan juga kepatuhan hukum. Perusahaan itu harus mematuhi regulasi, namun tidak bisa melakukan audit langsung ke data dari vendornya, apalagi jika penyedia itu menggunakan pihak ketiga. Karena tanggung jawabnya kan semakin rumit untuk diaudit. Nah, meskipun operasional itu dapat dialihkan ke vendor, tanggung jawab hukum itu tetap dipegang oleh perusahaan pengguna dan membuat risiko kepatuhan itu tetap tinggi. Nah berikutnya tuh taxonomy of fear. Taxonomy of fear ini tuh ketakutan utama yang membuat perusahaan itu ragu untuk berpindah ke cloud, mulai dari kerahasiaan data, terus risiko manipulasi, gangguan layanan, penyalahgunaan privasi, terus hingga kendala audit dan hukum. Nah
kenapa outsourcing ini penting. Jadi outsourcing ini jadi strategi penting bagi perusahaan di seluruh dunia saat ini. Jadi pada tahun 2008 itu pertumbuhan pasar outsourcing global diperkirakan meningkat sebesar 8,1%. Bahkan pada tahun 2007 itu layanan IT itu merupakan jenis layanan yang paling banyak dialihdayakan. Bahkan di AS banyak 75% perusahaan pada tahun 2004 itu telah melakukan outsourcing terhadap beberapa jenis aktivitas IT. Next. Ini beberapa alasan kenapa sih perusahaan ini ngelakuin outsourcing. Dari 29% jawaban itu untuk mengurangi biaya dan kebutuhan jumlah staf internalnya. Lalu 22% itu karena kapasitas internal yang terbatas dalam menghadapi peningkatan permintaan pasar. Lalu 20%-nya itu karena performa manufaktur atau layanan internal yang tidak memadai. 19% karena kebutuhan strategi proses. Lalu 6%-nya karena dipicu oleh faktor regulasi, hukum dan juga lingkungan. Jadi ini lebih ke faktor eksternal. Dan 4%-nya karena kapasitas internal yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Next. Lalu ini ada kelemahan outsourcing, itu salah satunya ketidaktahuan perusahaan terhadap pekerjaannya atau pekerjaan yang dialihdayakannya, yang dimana hal ini tuh bisa berdampak negatif terhadap biaya dan juga kualitas pada hasil akhirnya. Survei global outsourcing di PwC di tahun 2007 itu nunjukin kalau kurang dari sepertiga perusahaan yang melakukan outsourcing itu ngerasa kalau mereka tuh sepenuhnya puas meskipun 91% dari mereka tetap melanjutkan praktik tersebut. Lalu ada kategori aktivitas IT yang di outsourcingin, itu ada 3. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak atau software development. Lalu yang kedua ada dukungan dan pemeliharaan aplikasi atau application support and maintenance. Lalu yang ketiga ada layanan manajemen infrastruktur atau infrastruktur management service. Lalu ini ada tujuan audit terhadap outsourcing, ada 3. Yang pertama mengenai resiko, jadi resiko-resiko yang terkait itu dengan outsourcing telah diminimalkan. Lalu yang kedua ada tujuan dari outsourcing itu telah tercapai. Dan yang terakhir itu ada strategi IT itu telah disesuaikan untuk memaksimalkan pemanfaatannya sendiri dari outsourcing. Lalu ini ada resiko of outsourcing, ada 4. Yang pertama kita bahas tentang resiko bisnis dulu. Yang pertama itu menyerahkan fungsi yang salah kepada pihak yang luar. Lalu yang kedua itu ada biaya yang tak terprediksi, karena memang untuk outsourcing ini kan biayanya juga cukup besar, jadi kadang tidak terprediksi juga seberapa besar sih biaya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ketiadaan tujuan yang terdefinisi dengan baik dan gagal. Ini tujuannya kayak masih kabur gitu, jadi makanya dia itu kadang cenderung gagal diterjemahkan oleh penyediaan layanan. Lalu kontrak yang disusun dengan buruk, keterbatasan fleksibilitas untuk penyesuaian di masa depan, dan juga resiko kelangsungan usaha atau going concern-nya dari bisnis itu sendiri. Lalu selanjutnya ada offshoring, jadi ini yang pertama ada faktor politik, sosial, ekonomi atau faktor-faktor lainnya yang bisa memperbesar resiko outsourcing itu sendiri. Lalu yang kedua ada kontrol yang lemah, itu dapat mempengaruhi privasi dari pelanggannya. Lalu regulasi privasi mungkin itu tidak seketat di beberapa wilayah lain, perbedaan hukum atau regulasi-regulasi yang bisa menyulitkan kepatuhannya itu sendiri. Lalu ada hambatan bahasa-bahasa yang dapat mengganggu komunikasi dan pemahaman kontrak atau layanannya. Oke, balik ke situ sebentar. Ya, jadi dari risiko bisnis, misalnya kalau kita menggunakan alih-daya, ada kan? Ya, alih-daya itu sebenarnya istilah yang umum ya, outsourcing. Jadi bisa alih-daya tenaga kerja, ya. Itu biasanya para pabrik punya banyak buruh yang buruhnya itu bukan karyawannya dia, tapi karyawan outsourcing dari perusahaan pihak ketiga, ya. Tapi dalam hal ini outsourcing yang kita bicarakan adalah outsourcing teknologi informasi, ya. Nah, kalau sistem itu didevelop oleh pihak ketiga, itu ada risiko-risiko bisnis yang kalian sebutkan tadi, termasuk risiko keberlanjutan usaha atau going concern. Tahu ya, going concern itu istilah akuntansi kan, bahwa perusahaan itu kita punya perspektif sebagai auditor bahwa dia akan terus berlangsung di masa depan. Nah, kalau sistem kita itu dikerjakan oleh pihak ketiga, kita harus punya agreement
dengan atau kontrak yang jelas dengan pihak ketiga, misalnya apakah sistem ini punya fleksibilitas untuk dikembangkan di masa depan atau tidak. Karena kan kita berasumsi bahwa bisnis kita akan terus berkembang, perusahaan kita akan terus ada, bukan 1 tahun terus bangkrut kan. Going concern itu kan begitu. Nah, jadi dia akan melihat apakah bisnis itu sistem yang kita serahkan ke pihak ketiga itu dia akan bisa dikembangkan di masa depan. Ada fleksibilitas tidak? Misalnya suatu saat perusahaan kita menjadi lebih besar, punya lebih banyak kantor cabang, punya lebih banyak produk atau jasa. Nah tentu sistemnya harus diambil kan, gitu ya, harus dikembangkan. Nah bisa nggak sistemnya dikembangkan? Kalau nggak bisa dikembangkan, ya berarti kita harus bikin sistem baru dong, dan itu akan complicated karena ketika kita bikin sistem baru berarti harus ada sistem lama yang harus atau legacy system. Ingat ya, konsep legacy system, sistem lama yang harus ditransfer ke sistem baru. Itu lebih complicated daripada kita mengembangkan sistem existing. Nah biasanya kalau di dalam IT, terutama kalau software atau perangkat lunak yang tadi saya sebut bahwa untuk bikin perangkat lunak itu harus ada source code-nya. Salah satu kunci untuk perangkat lunak itu bisa dikembangkan di masa depan, apakah source code itu diserahkan kepada kita atau tidak. Kita bisa mengakses source code-nya atau tidak. Contoh, kalau kalian membeli Microsoft Word, membeli Microsoft Windows, source code itu kan tidak diserahkan kepada kalian sebagai konsumen. Betul ya? Siapa di antara kalian kalau beli Windows punya source code-nya? Nggak ada. Nah berarti kalian sudah, even kalian punya expertise programming komputer, kalian sudah nggak bisa kembangin Windows itu lagi, akan tergantung sepenuhnya pada Windows itu. Kalau Windows itu dikembangin, ya bisa beli baru, versi baru lagi, dan itu memang trik bisnisnya mereka, gitu ya. Tapi kalau itu business application, misalnya sistem akuntansi, sistem finance, sistem produksi, itu kan kalian harus punya akses ke dalam source code itu, sehingga kalau suatu saat perusahaan menjadi lebih besar, sistem butuh dikembangkan, software existing itu tetap bisa dikembangkan. Karena kalau bikin baru lagi, itu selain tax cost, butuh implementasi, butuh penyesuaian, itu tidak mudah. Dan juga nanti butuh transferring dari old system atau legacy systemnya ke sistem yang baru. Nah kalau offshoring ini apa tahu? Tahu nggak? Tentang privasinya nggak sih Pak? Tentang regulasinya di suatu daerah juga. Ya, tapi offshoring ini maksudnya adalah kalian meng-outsource alih-daya sistemnya itu keluar wilayah negara, beda negara. Nah kalau dia beda negara, pasti ada faktor-faktor yang berbeda. Misalnya hukumnya berbeda, undang-undangnya berbeda. Undang-undang di Amerika berbeda dengan undang-undang di Indonesia. Undang-undang tentang ITE di Amerika dengan di Indonesia pasti berbeda. Undang-undang teknologi informasinya. Ya. Faktor-faktor politik itu bisa pengaruh. Misalnya, contoh sederhana, kalian melakukan offshoring untuk data dan application kalian ke Google Drive misalnya, ke Google dengan menggunakan aplikasi Google Drive. Tiba-tiba Presiden Donald Trump, Presiden Google itu kan dari Amerika ya. Tiba-tiba Presiden Donald Trump mengatakan, Google, kamu mulai sekarang nggak boleh melayani perusahaan dari luar Amerika, cuma boleh melayani perusahaan Amerika aja. Nah, sementara kalian adalah konsumennya dari Indonesia kan, perusahaan Indonesia, nah pasti akan terpengaruh oleh faktor politik. Itu kan politik, kebijakan politik negara kan itu ya. Nah, pasti akan terpengaruh dengan kebijakan politik. Ya, hambatan bahasa, perbedaan hukum, itu pasti ya. Yang satu, kalau bahasa ini sama-sama bahasa Inggris mungkin mudah, tapi kalau bahasa Jepang ya itu sulit. Saya itu waktu zaman saya kuliah, walaupun saya bukan kampus di situ, saya pernah punya teman seorang mahasiswi sastra Jepang dari Universitas Negeri Surabaya gitu ya. Nah, saya nggak pernah ngerti itu bahasa Jepang, dia bisa ngerti gitu ya, karena dia studi itu. Tapi kan susah gitu ya, nggak, kalau bahasa Inggris mungkin ya bisa lebih mudah, tapi kalau misalnya dia bahasa Jepang itu lebih susah. Sama tahun 2007 itu
saya pernah ke Jepang, ke Tokyo sama Osaka, dibiayai oleh Panasonic Global untuk visit factory pabrik mereka di Jepang tahun 2007 itu. Gratis saya tiket pesawat, hotel, makan semua ditanggung sama mereka gitu ya. Maka masih dapat uang saku waktu itu. Nah, waktu saya ke Jepang itu saya lihat, jangankan dokumen-dokumen bisnis ya, saya nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah better ya. Tahun 2007 itu kalau waktu saya ke sana, sekelas Tokyo sama Osaka yang kota besar, itu kalau stasiun kereta dan sebagainya itu bahasa Jepang semua, nggak ada tulisannya bahasa Inggris, itu nggak ada gitu ya. Nah itu kan hambatan bahasa ya. Nah kalau kalian misalnya offshoringnya ke Jepang, itu jadi lebih sulit ya. Karena waktu itu Jepang itu pride dengan bahasanya tinggi gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin sekarang sudah agak beda ya, bahasa Inggris sudah mulai dipakai gitu ya. Tapi yang jelas bukan bahasa Indonesia gitu ya. Indonesia kan mungkin cuma sedikit yang bisa. Oke, silakan dilanjut. Lalu resiko selanjutnya itu ada resiko SAS 70. Jadi jika layanan pihak ketiga berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan atau kontrol internal perusahaan, maka manajemen ini wajib mengevaluasi efektivitas desain dan kontrol dari pihak ketiga tersebut. Lalu selanjutnya ada resiko keamanan. Yang pertama itu ancaman terhadap keamanan jaringannya. Lalu yang kedua pencurian atau penyalahgunaan data pelanggan. Lalu yang ketiga ada kejahatan cyber, dan yang terakhir ada sulitnya melakukan pemantauan keamanan secara langsung. Next. Lalu ini ada peran auditor dalam outsourcing. Jadi auditor ini memiliki peran penting dan sebaiknya dilibatkan itu sejak awal ketika suatu organisasi atau klien itu memutuskan untuk melakukan outsourcing ini. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menentukan aktivitas yang layak untuk di-outsourcingkan dan memahami kenapa sih alasan strategis di balik keputusan tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi berbagai alternatif outsourcing yang tersedia, termasuk pilihan penyedia layanan dan juga model kerjasamanya bagaimana. Lalu yang ketiga ada menelaah komponen utama dalam kontrak outsourcing, jadi seperti ruang lingkup layanannya, mekanisme kontrolnya, pengaturan hak dan kewajibannya kedua belah pihak, dan yang terakhir itu menetapkan ekspektasi kinerja atau standarnya, yakni standar layanan atau SLA tadi yang harus dipenuhi oleh penyedia outsourcing agar tujuan bisnis ini bisa tercapai dengan optimal. Next. Nah, selanjutnya ini membahas tentang ISACA Audit Guidelines for Outsourcing. ISACA atau Information System Audit and Control Association ini memiliki panduan audit khusus untuk outsourcing dan disebut dengan ISACA Audit Guidelines for Outsourcing, di mana panduan ini digunakan auditor untuk mengevaluasi aktivitas teknologi inovasi yang diberikan ke pihak ketiga dan memastikan bahwa outsourcing tetap berada dalam pengawasan pengendalian internal perusahaan. Nah, tahap yang pertama itu ada audit charter. Audit charter ini dokumen yang penting yang harus secara eksplisit mencakup layanan yang di-outsourcing. Jadi layanan-layanan yang di-outsource itu harus ada di audit charternya. Nah, audit charter ini harus secara eksplisit mencakup hak auditor. Yang pertama untuk review perjanjian antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Lalu mereka juga harus diberi kewenangan untuk melakukan audit terhadap fungsi yang di-outsourcing dan menyampaikan hasil audit kepada manajemen. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola dan pengendalian internal tetap berjalan meskipun outsourcing dijalankan oleh pihak ketiga, dan untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas outsourcing yang luput dari pengawasan dan pertanggungjawaban auditor. Tahap yang kedua itu ada planning atau perencanaan. Di sini pada tahap perencanaan, auditor itu harus memahami secara menyeluruh jenis layanan yang di-outsourcing, seperti sifat, waktu, dan ruang lingkupnya. Mereka juga harus menemukan dan menilai secara menyeluruh risiko yang mungkin muncul sebagai hasil dari kegiatan outsourcing. Selain itu juga, auditor harus memahami bagaimana tanggung jawab pengendalian pribadi, yaitu mana yang harus dilakukan oleh penyedia layanan dan mana yang harus dilakukan oleh pengguna layanan. Nah, dengan cara ini, auditor itu dapat membuat pendekatan audit yang tepat dan berkonsentrasi pada area yang paling berisiko atau yang paling rentan. Tahap selanjutnya performance of audit work atau pelaksanaan auditnya. Auditor itu harus memperlakukan layanan outsourcing seolah-olah layanan tersebut itu dilakukan di lingkungan IT milik perusahaan sendiri saat audit dilakukan.
Nah, selama proses ini, auditor tuh harus mempertimbangkan semua isi perjanjian kontrak serta semua tanggung jawab hukum yang terkait. Salah satu komponen penting dari audit adalah menilai cara manajemen mengawasi dan mengelola layanan outsourcing. Lalu auditor harus memberitahu manajemen jika ada batasan atau hambatan dalam proses audit. Nah, hari ini itu memastikan bahwa auditor dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan kinerja layanan yang di-outsourcing. Selanjutnya dari reporting untuk laporan audit. Setelah audit selesai, auditor itu harus membuat dan memberikan laporan hasil audit kepada pengguna layanan. Dan jika dianggap perlu, auditor atau pengguna layanan dapat membagikan laporan tersebut kepada penyedia layanan. Lalu auditor juga disarankan untuk mencantumkan pernyataan pelepasan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam laporan audit mereka untuk menghindari kesalahpahaman hukum. Nah, temuan kesimpulan dan rekomendasi auditor dalam laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi formal yang akan digunakan oleh manajemen untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Tahap yang terakhir ini follow up activities atau tindak lanjut audit. Dan dalam proses audit outsourcing, tindakan lanjut sangat penting. Auditor harus meminta informasi tambahan dari pengguna dan penyedia layanan mengenai temuan dan rekomendasi audit sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah disarankan itu benar-benar dilakukan dengan tepat dan dalam waktu yang tepat juga. Nah, dengan melakukan itu, auditor dapat memastikan bahwa potensi risiko yang ditemukan pada audit sebelumnya sudah ditangani dengan baik dan tidak lagi menjadi ancaman bagi kelangsungan operasional perusahaan. Nah, untuk real case, bagaimana auditor melakukan audit ke cloud computing, kira ada 2 case. Yang pertama itu, pertama kita lihat dulu tantangan audit cloud computing ini sebagai tantangan baru bagi auditor. Nah, perusahaan tuh banyak kan yang menggunakan layanan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Nah, auditor tuh menghadapi tantangan seperti tidak bisa audit server fisik milik klien. Maka dari itu pendekatan auditnya beralih ke evaluasi kontrak, laporan pihak ketiga atau SOC, dan uji kontrak tentang klien. Untuk case pertama itu ada dari PwC, dia menggunakan mereka mengaudit cloud dari AWS yang milik perusahaan startup digital. Jadi dia menjalankan sistem keuangannya itu pakai AWS. Langkah auditnya yang pertama menelaah kontrak cloud, dilihat apakah ada hak audit di situ, kemudian menggunakan SOC 1 tipe 2 report dari AWS untuk menilai keamanan dan kontrol. Kemudian audit dilakukan atas sistem keuangan yang berjalan di cloud melalui uji hasil audit klien dan pengendalian user. Hasilnya itu PwC menyimpulkan bahwa pengendalian dari AWS sudah efektif dan klien memiliki kontrol tambahan yang memadai. Oke, tetap. Audit trail itu apa? Bukti audit, jejak auditnya. Kayak siapa yang ubah gitu. Ya, jadi kalau kalian harus melakukan investigasi atas sebuah sistem, misalnya kalian tahu nih pada saat terjadi ketidaknormalan atas sistem ini siapa yang menggunakan sistem itu, siapa yang mengubah value tertentu dari value lain, jam berapa menggunakan user account siapa, itu harus bisa di trace. Di trace itu kayak ditelusuri satu demi satu gitu. Itu audit trail. Ya, oke, terus Yang case kedua itu ada EY dan Microsoft Azure. EY ini mengaudit perusahaan media global dengan infrastruktur IP di Azure. Langkah auditnya pertama tuh menggunakan Azure Active Directory Logs untuk menilai kontrol akses, yang kayak tadi Covid itu sudah bilang juga. Terus verifikasi penggunaan multi-factor authentication atau MFA, dan setelah itu menguji ketepatan konfigurasi sistem berbasis cloud melalui dashboard monitoring audit EY Helix. Hasilnya, EY itu menyimpulkan keamanan akun pengguna cukup kuat dan aktivitas sistem bisa diaudit secara real time. Nah, dari 2 kasus tersebut kita bisa lihat audit cloud computing itu juga ada masalahnya gitu loh. Yang pertama, auditor tuh sering menghadapi masalah seperti keterbatasan akses ke infrastruktur TV, terus risiko terkait privasi data, dan masalah jurisdiksi karena lokasi penyimpanan datanya itu mungkin berada di negara lain. Jurisdiksi itu masalah-masalah hukum, undang-undang yang berbeda, peraturan pemerintah yang berbeda, seperti itu. Nah, ya, maka dari itu auditor tuh harus memahami pedoman profesional yang berlaku seperti panduan ISA
kedua tentang audit atas entitas yang menggunakan organisasi layanan. Jadi secara keseluruhan kalau ada audit sistem berbasis cloud itu menuntut auditor untuk memahami konsep teknologi informasi dengan pendekatan audit berbasis risiko yang tepat. Dalam konteks ini, kerjasama antara auditor, penyedia cloud dan manajemen perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem cloud yang digunakan memberikan laporan keuangan yang aman, andal, dan sesuai peraturan. Jadi pembelajaran dan kesimpulannya, auditor tetap bisa mengaudit sistem berbasis cloud jika ada laporan SOC yang tersedia. Terus klien punya kontrol internal tambahan. Yang terakhir, akses terhadap aktivitas dan data cloud itu disediakan. Dari kasus nyata, dari PwC dan EY tadi menunjukkan bahwa audit cloud itu kombinasi audit dokumen, teknologi, dan kolaborasi klien penyedia cloud. Dan auditor tidak bisa bekerja sendiri, harus memahami cloud environment dan batasannya. Sekian presentasi dari kami, saya kasih. Ya. Oke, silakan ada komentar atau ada pertanyaan. Tinggal 2 mahasiswa yang ada pertanyaan ya. Atau dari yang ini yang presentasi, kalau mungkin belum ngerti boleh tanya juga. Silakan. Nggak sampai nunggu. Ini minggu terakhir. Nanti kalau misalnya ujian itu format ujian itu akan seperti apa itu ada di tangan PJMK ya. Silakan kalian berkomunikasi dengan PJMK. Punya kontaknya PJMK kan ya? Ya. Kalau butuh berkomunikasi dengan saya juga silakan. Kontak saya punya ya. Kalau belum punya boleh diminta. Biasanya kalau saya cuma diminta bikin soal, ya nanti format soalnya yang ikuti polisinya PJMK. Pak Freddy tolong bikin 1 soal atau 2 soal. Nah itu dibikin sih. Seharusnya ada soal dari saya karena UTS kemarin itu saya nggak bikin soal, nggak terlibat dalam penilaiannya. Kalau dari tapi yang pasti hasil ini sampai dengan mata kuliah lagi MBA selalu multi lecturers, ya selalu ada banyak dosen, bukan 1 atau 2 dosen, biasanya lebih dari 2 dosen yang bikin soal dan berarti paper atau jawaban kalian akan dikoreksi juga oleh lebih dari 2 atau 3 dosen, bahkan bisa 4 dosen gitu ya. Kalau saya bikin soal pasti dari chapter yang saya ajar. Saya nggak pernah bikin soal dari luar chapter yang saya masuk gitu ya. Itu aja gitu. Seperti itu. Kemudian mata kuliah ASI ini saya pikir sama yang seperti mata kuliah inti akuntansi yang lain. Dia adalah specific knowledge, pengetahuan yang sifatnya spesifik ya. Jadi kalau datang ke ruang ujian, apalagi kalau ujiannya close book dengan kepala kosong, nggak ngerti materi sama sekali, itu nggak bisa dikarang bebas teman-teman ya. Kalau karang bebas ya biar kebanyakan dosen-dosen ASI itu akan nganjrokin nilai Anda gitu ya, karena dianggap salah gitu ya. Dan mereka biasanya tidak prefer ada upah nulis gitu ya. Mereka cuma melihat ada isinya atau enggak gitu ya. Jadi bukan dari sisi jawabannya panjang tapi nggak ada isinya atau salah semua gitu ya. Nah, jadi kalau itu bisa diperhatikan. Ada pertanyaan dari sini? Cukup ya? Oke, ya kalau ada silakan. Sudah presensi semua teman-teman ya? Sudah ya? Ada yang ditanyakan atau dikomentari lagi? Oke, sudah, thank you. Sudah beberapa kali dalam 1 semester ini saya bersama dengan kalian gitu ya. Dan maaf ini menjadi kuliah pengganti karena seperti yang saya sampaikan kemarin, harusnya hari Senin kan kalian ya. Nah, hari Senin itu saya ngajar di Budaya West di Spasio. Terlalu mepet untuk saya di sini karena pasti ada faktor-faktor kemacetan dan sebagainya gitu ya. Terlalu mepet untuk kita di sini daripada
daripada karena pada saat itu kalian sudah percuma. Nah, jam satunya saya ada, sementara kalian presentasi dan sebagainya, daripada nanti cepet-cepetan harus saya selesaikan, sementara saya harus ke West jam 1, dan dari sini ke West tuh kalau udah kemacetan, parkir, jadi saya hitung bisa sampai 1,5 jam. Sementara saya harus makan siang juga dan sebagainya, gitu kan. Nah, terlalu mepet, ya. Saya pindah hari Jumat, tapi saya minta ke siapa, ketua kelas Jivon ya kalau nggak salah ya. Saya bilang oke, saya minta hari Jumat, tapi jadwalnya saya ngikut kalian. Saya dapat jawaban dari Jivon bahwa kelas ini meminta jam 9.45, betul ya. Nah, saya sudah follow apa itu time preference-nya kalian. Oke, ada lagi sampai sini. Ya, saya pikir itu ya. Jadi sudah beberapa kali kan bersama dengan saya. Tentu tidak semua pengajaran dari saya sempurna. Kalau ada kurang-kurang saya minta maaf. Gitu ya. Semoga apa yang saya ajarkan ini tidak hanya berdampak secara materi, secara apa ini ya, isi konten, tapi juga memberikan value, apa itu makna hidup, pandangan hidup kepada kalian. Kalau materi kuliah suatu saat akan lupa, mungkin ya. Suatu saat materi kuliah mungkin akan gak dipakai lagi kalau kalian bekerja di bidang yang berbeda dan seterusnya. Tapi makna hidup, value yang juga diberikan, dampak yang diberikan oleh dosen dalam life kehidupan kalian, itulah yang mungkin kalian akan ingat untuk seterusnya. Dan saya pikir itu thank you dan selamat ya. Terima kasih saya. Bro, thank you hotspotnya. Thank you, Bro. Yoi.